Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat melakukan presentasi kali ini. Terima kasih kepada Ibu Mutia Syakirotin SPMAG selaku dosen mata kuliah Manajemen Tata Niaga Pertanian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai riset pada tengkulak di lapangan. Kami yang beranggotakan Risna dengan NPM akhir 001, Irfan Nuraini, saya sendiri dengan NPM 007, Gia Julia Adianti dengan NPM akhir 009, Mia Amelia dengan NPM akhir 061, dan Mutia Pasa dengan NPM akhir 066. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu mengenai pendahuluan di mana tengkulak ini merupakan pedagang perantara yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama, biasanya sebagai peraih harga beli yang umumnya lebih rendah dari harga pasaran. Tengkulak-tengkulak ini berperan penting bagi pedagang-pedagang pengangkut tingkat pertama karena mereka bisa diandalkan untuk membeli barang-barang dalam jumlah besar dan dengan demikian menjamin para pedagang itu untuk menghabiskan seluruh barangnya dengan cepat dalam satu transaksi dan tidak membuang-buang waktu serta tenaga untuk mencari dan berjual beli dengan perorangan yang masing-masing hanya ingin membeli sebagian dari persediaannya. Selain itu, tengkulak-tengkulak ini juga sering mengamati fluktuasi persediaan dan permintaan oleh karena itu mempunyai pengetahuan yang lebih luas tentang keadaan umum pasar. Itu yang Baik, selanjutnya kami sampaikan. riset yang kami lakukan, yang pertama ialah memahami secara langsung sistem tata niaga pertanian di lapangan. Yang kedua, mengidentifikasi peran, tantangan strategi pemasaran, dan hubungan antar pelaku dalam sistem tata niaga. Dan yang ketiga, melatih keterampilan komunikasi, observasi, analisis, dan pemecahan masalah dalam konteks pemasaran produk pertanian. Selanjutnya oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya itu ada identitas responden. Responden yang pertama itu merupakan tengkulak cabai. Beliau merupakan bernama Bapak Andre dengan umur 42 tahun, alamat Ampera, Tasikmalaya, nomor handphone 081329577060. Kemudian responden yang kedua merupakan tengkulak padi. Beliau bernama Bapak Haji Oman dengan umur 50 tahun, alamat Jalan Pamegatan, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik 33718. Baik, selanjutnya ada metode wawancara. Nah, metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab langsung antara pewawancara dan responden. Tujuan utama wawancara adalah mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya, yaitu responden. Nah, metode wawancara yang kami lakukan adalah menggunakan wawancara semi struktur, di mana wawancara memiliki kerangka pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, namun tetap fleksibel untuk topik yang muncul selama percakapan. Lalu kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dan responden. Baik, untuk analisis dan hasilnya itu yang pertama itu mengenai pembelian hasil pertanian. Tengkulak cabai ini membeli hasil pertaniannya dari petani langsung karena adanya beberapa alasan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya petani seringkali tidak memiliki akses dan modal untuk menjual langsung hasil panen mereka ke pasar ataupun distributor besar. Selain itu, adanya hubungan sosial atau jaringan yang kuat dengan petani sehingga dapat memudahkan proses jual beli. Tengkulak juga seringkali memberikan modal awal kepada petani, seperti bibit cabai dan juga pupuk, sehingga petani ini dapat terus menanam cabai. Kemudian, tengkulak padi ini membeli hasil pertaniannya itu dari pengepul, karena pengepul sering memiliki jaringan dan akses pasar yang lebih luas. Pengepul juga membantu petani dalam proses pemanenan, pengangkutan, dan penyimpanan hasil panen.
Selain itu, tengkulak ini mengandalkan pengepul karena mereka memiliki hubungan yang sudah terjalin erat, baik dalam hal kepercayaan maupun kemudahan dalam proses transaksi. Yang kedua itu cara menetapkan harga beli pada petani. Tengkulak cabai ini menetapkan harga beli ke petani itu berdasarkan harga dari pengepul. Karena dalam distribusi cabai dari petani ke pengepul, pengepul inilah yang menentukan harga pasar. Tengkulak ini bergantung pada informasi dan jaringan dari pengepul untuk mendapatkan cabai dalam jumlah besar dan menjualnya ke pasar yang lebih luas. Selain itu, tengkulak ini juga mempunyai hubungan yang erat dengan pengepul, sehingga harga beli yang ditetapkan tengkulak ini mencerminkan harga yang ditawarkan oleh pengepul. Sedangkan tengkulak padi ini menetapkan harga belinya itu berdasarkan harga pasar. Mereka mempertimbangkan harga pasar pada saat membeli hasil pertanian agar dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan juga harga jual. Harga pasar ini merupakan indikator yang paling akurat mengenai permintaan dan penawaran gabah di suatu wilayah, sehingga dapat menentukan harga yang kompetitif. Nah, untuk dapat kita lihat pada diagram di samping bahwasannya tengkulak cabai dan tengkulak padi ini menjual kembali hasil pertaniannya itu ke pasar tradisional karena adanya beberapa alasan. Pasar tradisional ini merupakan tempat yang mudah diakses oleh banyak orang, termasuk konsumen dan juga pedagang kecil, sehingga tengkulak ini dapat menjual hasil panen cabai atau padinya itu dengan cepat dan juga efisien. Kemudian yang kedua itu, harga yang berlaku di pasar tradisional ini cenderung lebih fleksibel dan mudah disesuaikan dengan permintaan pasar, sehingga tengkulak dapat mengoptimalkan keuntungannya. Misalnya pada saat musim panen ataupun pada saat harga cabai atau padi sedang fluktuatif. Nah, untuk yang ketiga ini adanya hubungan yang sudah terjalin kuat dengan pedagang di pasar tradisional, baik melalui hubungan keluarga, kenalan, ataupun karena mereka sudah menjadi pelanggan tetap. Hal ini memberikan jaminan bagi tengkulak bahwasanya hasil panen mereka akan terjual dengan baik. Oke, saya ulangi. Tengkulak cabai menjadikan harga sebagai pertimbangan utama saat membeli dari petani karena harga jual cabai sangat fluktuatif. Tengkulak berusaha mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual, sehingga mereka akan mencoba membeli dengan harga terendah saat panen melimpah dan menjualnya dengan harga tinggi saat pasokan berkurang. Sedangkan tengkulak padi sering mempertimbangkan relasi dengan petani saat membeli padi karena hubungan ini seringkali merupakan jaminan kepercayaan dan kemudahan dalam proses jual beli. Relasi yang baik juga dapat memberikan akses ke modal dan jaminan pemasaran bagi petani yang penting dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Selanjutnya, bantuan dari tengkulak ke petani. Tengkulak cabai memberikan bantuan modal kepada petani karena dengan memberikan modal, tengkulak memastikan bahwa petani memiliki sumber daya untuk menanam cabai, membantu mengurangi risiko keterbatasan modal, dapat memperkuat hubungan antara tengkulak dan petani, yang dimana ini juga merupakan strategi tengkulak untuk memastikan pasokan cabai yang stabil dan teratur. Ini menjadikan hubungan yang saling menguntungkan bagi petani dan tengkulak dalam pasokan cabai yang stabil. Sedangkan tengkulak padi kadang-kadang memberikan bantuan modal kepada petani karena beberapa alasan, antara lain untuk mengikat petani agar terus menjual hasil panennya kepada tengkulak padi, serta karena petani sering kali kesulitan dalam mendapatkan modal untuk kegiatan pertanian. Selanjutnya, pesaing utama dalam pembelian hasil tani. Hasil analisis bahwa tengkulak cabai dan padi menganggap pesaing utama yaitu tengkulak lain karena mereka beroperasi dalam lingkungan yang sama dan memperebutkan sumber barang yang terbatas, yaitu hasil pertanian dari petani. Dalam proses ini, mereka harus bersaing menawarkan harga dan keuntungan terbatas kepada petani agar dapat memperoleh hasil tani sebanyak mungkin. Persaingan ini mungkin ketat karena setiap tengkulak berusaha membangun hubungan baik dan loyalitas dengan petani agar petani tetap menjual hasil panennya kepada mereka. Selain itu, pasar penjualan
hasil tani juga terbatas, sehingga semakin banyak tengkulak yang membeli, semakin ketat pula persaingan untuk menjual kembali barang tersebut. Oleh karena itu, keberadaan tengkulak lain dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan bisnis dan keuntungan mereka. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya itu mengenai tantangan utama dalam usaha, di mana harga sangat menentukan keberhasilan tengkulak cabai dan tengkulak padi dalam mendapatkan hasil tani dari petani maupun dalam menjual kembali ke pasar. Untuk bisa menarik petani agar mau menjual hasil panennya, mereka harus menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan pesaing. Namun, jika harga beli terlalu tinggi, margin keuntungan mereka bisa menipis saat menjual ke pasar. Sebaliknya, jika mereka menawarkan harga beli yang terlalu rendah, petani bisa memilih untuk menjual kepada tengkulak lain. Dan itu di tingkat penjualan, tengkulak juga harus menyesuaikan harga dengan pasar dan pesaing lain agar dagangannya laku. Kondisi ini membuat persaingan harga menjadi tekanan yang konstan dan tantangan terbesar dalam menjaga kelangsungan dan keuntungan usaha mereka. Next. Selanjutnya itu hubungan dengan petani. Nah, di mana tengkulak cabai dan tengkulak padi ini berhubungan dengan petaninya itu setiap hari, karena hubungan yang intens dan rutin ini penting untuk menjaga kelancaran alur distribusi hasil tani. Dengan berinteraksi setiap hari, tengkulak dapat memantau perkembangan tanaman, memperkirakan waktu panen, dan memastikan pasokan tetap tersedia sesuai kebutuhan pasar. Hubungan harian ini juga membantu membangun kepercayaan dan loyalitas antara petani dan juga tengkulak, sehingga petani merasa nyaman untuk terus menjual hasil panennya kepada tengkulak yang sama. Selain itu, tengkulak sering memberikan bantuan seperti pinjaman modal, pupuk, ataupun alat tani, sehingga mereka perlu terus memantau perkembangan pertanian petaninya. Interaksi harian ini juga memungkinkan tengkulak untuk segera merespon jika ada perubahan kondisi cuaca, serangan hama, ataupun masalah lain yang bisa mempengaruhi hasil panen. Next. Lalu selanjutnya itu pencatatan transaksi. Nah, dalam pencatatan transaksi, tengkulak cabai ini menggunakan sistem buku catatan manual, di mana buku catatan kecil ini bisa dibawa kemana saja saat tengkulak menemui petani, sehingga memudahkan pencatatan langsung di tempat. Sistem manual ini tidak membutuhkan pelatihan ataupun pemahaman teknologi, jadi semua orang juga bisa melakukannya. Lalu, pada tengkulak padi, ini pencatatan transaksinya itu tidak dilakukan ataupun tidak mencatat hasil pencatatannya. Tengkulak padi ini kadang tidak mencatat transaksi dan hanya mengandalkan pada ingatan karena beberapa alasan. Yang pertama itu beliau merasa bahwa volume transaksi yang mereka lakukan masih bisa diingat tanpa perlu dicatat. Yang kedua, sudah terbiasa menggunakan ingatan sebagai cara praktis dan cepat, tanpa repot membuka buku ataupun alat tulis. Lalu yang ketiga itu tengkulak kurang terlatih dalam pencatatan ataupun merasa mencatat itu merepotkan dan memakan waktu. Selanjutnya akan teman-teman. Baik, selanjutnya aspek yang ke-10 ialah cara menjangkau petani baru. Pak Andre, yaitu tengkulak cabai, menjangkau petani baru dengan cara keliling kampung karena beberapa alasannya. Yang pertama, dengan cara ini mereka bisa mencari sumber hasil tani tambahan untuk memperluas pasokan yang akan dibeli dan dijual kembali. Selain itu, keliling kampung juga membantu tengkulak mengatasi persaingan dengan pesaing lain karena mereka dapat mendahului tengkulak lain dalam merekrut petani baru. Nah, hal ini juga memungkinkan tengkulak membangun jaringan yang lebih luas sehingga semakin banyak petani yang dikenali dan diajak kerjasama. Selain itu, dalam banyak kasus informasi tentang petani dan komoditas yang tersedia tidak selalu mudah didapatkan. Sehingga tengkulak harus turun langsung untuk mencari informasi tersebut. Bertemu langsung dengan petani juga membantu membangun kepercayaan dengan petani yang pada gilirannya mempermudah proses negosiasi dan kerjasama. Dan yang terakhir, dengan menjangkau petani secara langsung, tengkulak dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang musim panen, jenis komoditas, dan kebutuhan pasar petani setempat. Sedangkan Pak Haji Oman selaku tengkulak padi menjangkau petani baru lewat relasi pengepul karena relasi tersebut mempermudah akses terhadap jaringan petani yang belum mereka kenal sebelumnya. Nah, pengepul biasanya memiliki hubungan baik dan sudah terpercaya oleh petani di daerah tertentu, sehingga tengkulak dapat lebih mudah membangun kepercayaan dan melakukan kerjasama melalui perantara tersebut. Dengan memanfaatkan relasi ini, tengkulak tidak perlu turun langsung ke semua lokasi sehingga lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Lalu, aspek yang ke-11 yaitu kerugian tengkulak. Ada perbedaan antara tengkulak cabai dan padi, yang mana tengkulak cabai sesekali mengalami kerugian. Hal ini
didasari karena harga cabai yang sangat fluktuatif karena pengaruh musim, cuaca, dan pasokan yang tidak stabil. Ketika harga di pasar tiba-tiba turun setelah pembelian dari petani, tengkulak tentunya bisa merugi. Dan sedangkan tengkulak padi sering mengalami kerugian karena persaingan antar tengkulak yang ketat, perubahan harga pasar yang tiba-tiba, dan kadang harus menjual dengan harga murah untuk mempercepat perputaran modal, terutama saat panen raya. Lalu nomor 12 ini ialah arah menjual ke luar daerah, arah penjualan. Nah, ada perbedaan antara Pak Andre dan Pak Haji Oman, yang mana tengkulak cabai ini akan menjual ke luar daerah hanya jika harga lokal rendah atau ada permintaan tinggi dari luar. Artinya penjualan lintas daerah bersifat opportunities. Ada plusnya dari hal ini, yang mana bisa mendapatkan harga lebih tinggi di luar daerah saat harga lokal turun, lalu lebih fleksibilitas dalam mencari pasar yang menguntungkan dan dapat mengurangi kerugian saat harga lokal anjlok. Tetapi minusnya biaya distribusi tinggi, lalu resiko produk rusak, dan pasar luar tidak selalu tersedia atau stabil. Nah, sedangkan tengkulak padi yaitu Haji Oman, beliau sebagai bahan karena padi sebagai bahan pokok yang memiliki pasar yang luas dan relatif stabil di berbagai wilayah, tengkulak padi ini cenderung menjual ke luar daerah secara rutin. Nah, hal ini bertujuan untuk memenuhi permintaan dari penggilingan besar, distributor, atau daerah yang kekurangan stok. Aktivitas ini juga didorong oleh volume jual yang besar dan tahan lamanya beras. Nah, ada plusnya dari hal ini, yang mana pasar lebih luas dan stabil, lalu skala distribusinya besar, dan yang terakhir komoditas tahan lama. Tetapi minusnya ialah ketergantungan pada jalur distribusi. Apabila ada gangguan logistik, hal ini akan terhambat dan membutuhkan modal dan armada yang besar. Lalu yang terakhir, persaingan dengan tengkulak luar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya nomor 13 ada penjualan keluar daerah. Tentunya ada perbedaan dari keduanya, yaitu ada yang menjawab rutin, ada yang kadang-kadang. Nah, tengkulak cabai katanya kadang menjual keluar daerah hanya jika harga lokal rendah atau ada permintaan tinggi dari luar. Artinya penjualan lintas daerah bersifat kesempatan, lebih fleksibel dalam mencari pasar yang menguntungkan, dan juga dapat mengurangi kerugian saat harga lebih anjlok. Nah, lalu tengkulak padi katanya rutin menjual keluar daerah karena padi sebagai bahan pokok memiliki pasar yang luas dan relatif stabil di berbagai wilayah. Tengkulak padi cenderung menjual keluar daerah secara rutin untuk memenuhi permintaan dari penggilingan besar, distributor, atau daerah yang kekurangan stok. Aktivitas ini juga didorong oleh volume jual beli yang besar dan tahan lamanya beras dalam penyimpanan. Lalu next. Nomor 14 ada pemasaran. Nah, keduanya sama-sama memasarkan via WA. Nah, di mana tengkulak cabai ini memanfaatkan via WA karena cabai bersifat cepat rusak dan harganya sangat fluktuatif, sehingga informasi harga stok dan pesanan harus disebarkan secara instan dan serentak tanpa biaya tambahan. Karena mayoritas petani dan pedagang sudah aktif di WhatsApp, koordinasi menjadi lebih efisien. Tentu juga tengkulak padi memilih WhatsApp untuk memudahkan koordinasi volume besar dan logistik yang lebih kompleks. Meski perputarannya lebih lambat, grup WA memungkinkan penyampaian data stok, harga, dan pengiriman secara efisien dan berkelanjutan dalam satu jaringan. Next. Lalu nomor 15 ada mengikuti perkembangan harga. Nah, tengkulak padi hanya memantau harga pada musim panen karena saat itulah pasokan melonjak drastis, biasanya antara Februari sampai Juni, membuat harga tingkat petani bisa turun hingga separuhnya. Jika tidak cepat merespon, mereka berisiko menanggung kerugian besar akibat stok yang sulit dijual. Di luar musim panen, pasokan relatif lebih stabil dan volume perdagangan mengecil, sehingga fluktuasi harga lebih kecil dan peluang arbitrase pun terbatas, sehingga tengkulak fokus memantau pasar hanya ketika keuntungan dari selisih harga beli jual paling besar muncul. Nah, lalu tengkulak cabai memantau harga setiap hari karena harga cabai di pasar lokal sangat mudah berubah, dipengaruhi pasokan
pasokan, cuaca, dan permintaan. Jadi dengan cek harga harian, tengkulak bisa memutuskan kapan waktu terbaik untuk membeli atau menahan stok, menjaga modal, dan keuntungan tetap aman. Mungkin sekian dari saya. Dilanjutkan pada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan di mana tengkulak merupakan pedagang perantara yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama, biasanya sebagai peraih harga beli yang umumnya lebih rendah dari harga pasaran. Tengkulak yang kami temui adalah tengkulak cabai dan tengkulak padi. Pada dasarnya tengkulak tersebut berorientasi pada keuntungan sehingga mereka sangat memperhatikan daya beli dan juga daya jualnya dalam meraih keuntungan tersebut. Ini merupakan bukti dokumentasi pada saat bersama dengan tengkulak cabai dan tengkulak padi. Ini merupakan video kegiatannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.